di Zuxin aja. Itu pun gak terlalu jauh. Fighter-fighter ini bakal bisa ditangkap nih by draft Om Wawa. Makum ada di Bigetron by Fatality ya. Wow, Oh, sama. Geek Farm gua. Oke, Sora bisa nggak nih nge-counter dari Atlas tersebut? alright. Oke, kita bakal melihat pembukaan match di day yang kedua. Malam Minggu, MPL Arena mana tepuk tangannya? Let's go to the land of Tao. Wow, akhirnya kita akan melihat bagaimana Geek Fam membuktikan apakah mereka mampu untuk lepas dari zona yang sangat-sangat mengerikan untuk dirinya ya Om. Benar, mereka butuh poin kemenangan juga. Dan ini kita mention tadi ya, lengket kalau sudah kena seperti ini. Oh, first blood kah? Flicker mau tidak mau dikeluarkan oleh sosok dari Moreno. Depan di depan sana, pergerakan dari Nile, walaupun pakai Baxia sekalipun gak ada urusan ya Ul? Gak ada. Gak ada cuek. urusan, Tetep cuek. ya, Nail kan A-nya agresif banget ya. Jauh tuh walaupun di belakang ya. Tapi minusnya mungkin dia nggak bisa masuk ke dalam ini Om, invasi jungle. Oke. Oke, melihat dari emblem juga ya. Dua emblem basic aman nih standarnya untuk Blue dan juga Chusin. Tapi aku penasaran untuk lihat dari Atlas. Moreno nggak punya flicker. Moreno udah gak ada flicker lagi, dan first blood. No way Moreno. Paloiski berhasil menemukan first blood dari Moreno yang sudah tidak memiliki pasif dan sudah tidak memiliki flicker. Yap, dan ini adalah jawaban juga kenapa Chusin ini sangat prayo ya untuk sekarang. Iya. Dan dia bisa dikombinasikan dengan glue tadi. Iya. Jadi slownya sangat nge-stack, akan sangat-sangat bertumpuk sekali yang membuat siapapun yang nggak punya battle spell flicker atau efek dash akan kemakan. Oh, Paloiski masih mencoba untuk memaksakan mendapatkan sosok dari seorang Nile, tapi di sana Nile terperangkap tidak ada jalan untuk pulang dengan medkit. Bahkan sosok dari Vince mengeluarkan flicker mencoba untuk menyelamatkan Nile, tidak ada jalan karena tidak ada Fatal yang berada di level 2, masih terlalu jauh. Resiko yang di tangan Nile kali ini sudah semakin banyak. Kenapa? Pertama dia Baxia Ul, Ya. bukan hero farming. Baxia tidak bisa invite jungle dan bahkan kali ini Baxianya diinvasi jungle-nya. Iya, wah ditabrak Marcel. Oh, Marcel masih mau lebih one by one situation, no flicker untuk memaksakan keadaan. Sebenarnya bisa tadi, tapi nggak worth it ketika tahu Atlasnya belum level 4. Wah gila ini Marcel bener-bener agresif banget ya. Tapi ini dari Bigetron pertanyaannya cuma satu sih dari aku Om. Yep. Kalau memang kombonya akan berjalan, siapa yang bisa menginstan burst damage secara pasti? Menurutku dari Bigetron kan ya. Pasti dari Sunshine juga nanti buat di late game-nya. Tapi butuh kan. waktu. Butuh waktu. Dan sekarang ya hanya waktu yang harus dicarikan untuk Eman ya. Karena untuk early game mereka sudah sangat kepegang sekali sekarang kelihatan. Ya dengan 2 poin kill, turtle-nya juga didapetin. Dan ini juga menjadi jawaban di saat kayak Marcelnya mengetahui tugas dia adalah ya udah zoning aja, pukul mundur pemain-pemain dari Bigetron. Yap. Sangat jalan ya. Dan yang concernnya untuk Geek sebenarnya kalau goldnya nanti sama item, pastinya damage akan lebih besar. Akan bisa diberikan dari Eman. Jujur nih Baloi nyebelin banget lihat Moreno pasifnya dipaksa keluar terus. Bahkan Retribution telah dikeluarkan oleh Nile. Makin memasuki satu momentum dengan adanya point kill akan didapatkan dari seorang Nile kah? Tapi terlalu jauh. Oh. Tapi lihat dengan adanya insting dari Paloiski berhasil menghindari Arlot. Ya, Final Flash tidak mendapatkan target siapapun dan lihat ditabrak-tabrak lagi. Oke, tapi lihat di depan sana langsung ada Fernando Pérez dan Moreno. Gagal untuk bisa menghentikan pergerakan dari sosok dari seorang Marcel. Mendapatkan poin atas sosok dari Nile. Adalah keuntungan yang sangat besar. Dan lihat heart rate didapati oleh seorang Nile kali ini. Agak cukup rendah dan Moreno cukup tinggi karena mereka udah mulai memasuki fase team fight. Sedangkan dari Paloiski, oke, gua dalam posisi yang sangat nyaman dan aman. Wow, ini Marcel berani banget ya pastinya untuk menukar nyawa bagi sosok jungler dari Bigetron. Dan itu adalah pertukaran yang sangat-sangat mahal untuk Geek Worth Fam. it. Yap, sangat berani. Tadi flicker-flicker kan ya. Ya. Battle spell yang selalu dibuang juga tadi untuk bisa mengejar lawannya. Dan sejauh ini kita melihat dari Bigetron by Fatality ya mau gak mau mereka harus defense dulu ya. Posisi defensif. Karena dari tadi Geek Fam ketika mereka menyerang, mereka selalu bisa dapetin poinnya. Melihat bagaimana kondisi dari Bigetron yang memang belum punya item. Oke, Eman kali ini udah harus ikutin satu suara. Kenapa? Gue bisa bilang ikutin satu suara. Vince sudah berada di level 4. Dan di sana juga Moreno udah standby. Dengan Fury of the Phoenix ya. Fatali menjadi penentu. Kalau Fatali tidak menjadi penentu juga, Bigetron by Vitality akan lebih dalam lagi Marcel. kali ini. Dan Marcel di depan sana fokus menunjukkan Moreno supaya tidak ada combo-combo cobrok. Dan berhasil mendapatkan satu poin kill dengan flicker Marcel. Zoning out terhadap 3 pemain yang diberikan dari tim Bigetron by Vitality. Menimbulkan satu turtle dan satu poin kill. Is it worth it? Tapi nampaknya Fatalen hanya satu orang ditabrak. saja.
mendapatkan Baloyski tapi tidak terlalu worth it semenjak Magis bisa dapetin 2 point kill. Resiko yang didapat di Bigetron tidak bisa diminimalisir kali ini. Wah, Geek Fam akhirnya menunjukkan bahwa ya kekuatan early game mereka sangat-sangat kuat dan mereka implementasi itu dengan baik. Yap. Wow, Marcel sih ini dapetin kredit spesial ya untuk di 5 menit pertama ini Om. Sangat-sangat menargetkan dan berhasil ya. Iya. Untuk mendapatkan target tersebut. Alasan saya bilang Marcel tadi. Karena dia lebih datang, bukan tentang laning doang ul sebagai EXP laner. Ya, tapi so far juga Eman harus bisa ditutup ya. Dan pressure dari Giggs sudah mulai menuju ke Eman. Dapetin Kenjiski juga masih oke sih. Menurut gue untuk Eman, walaupun ya nggak maksimal, ya cicil 1 poin kill aja. Karena Eman juga bukan waktunya dia untuk bersinar di menit kelima. Iya, apalagi ketemunya sama Glue yang udah mulai fokus ke dia juga ya. Tapi Marcel... Oke, mencoba untuk menghindari damage yang diberikan. Tapi Marcel terbang dengan damage yang cukup besar. Tapi damage burst dari Marcel tidak cukup untuk menutup jalan karena Shogun. Petir bukan sebarang petir, kali ini masih terlalu dini untuk bisa mendapatkan point kill atas Shogun. Dan posisi dari Nile lagi dengan pasifnya yang ngebuat lifesteal dari sosok Marcel ini gak tinggi tadi di atas. Oke, Marcelnya tumbang memang, tapi ada waktu juga yang dibeli. Bottom lane, outer turretnya hancur Om. Lihat. Tapi Nile sudah pakai retrin. Lumayan mengganggu terus ya. Inilah mungkin kenapa kredit untuk Blue sendiri ada di angka 100% sebagai roamer. Yes. Bisa nempel, ngeliatin semua situasi yang ada di lawannya. Dan bahkan pressure-nya selalu bisa masuk karena dia adalah hero yang sangat sulit untuk bisa langsung di instant burst. Dipanisnya susah ya. Sangat, dipanis ngebelah. Habis ngebelah bisa naik ke atas kita plus 35% HP. Ditambah lagi kalau ngomongin Karabaloy, ini yang nyebelinnya dia bisa ngilangin pasifnya dari Moreno. Pasif dari Zetkan ini bisa gampang banget hilangnya Om. Disambit begitu kan langsung hilang pasifnya. Berbicara bottom lane, Kenjiski menjadi target utama. Eman belum mencoba untuk di zoning out. Tapi di belakang sana Shogun. Belum ada final slash. Mundur kembali. Menunggu momentum. Finn coba untuk mulai maju sedikit demi sedikit. Apakah ada saling momentum tapi belum dikeluarkan. Mereka sabar. Karena tim fightnya sesungguhnya ada di Turtle. Iya, karena kalau mau diangkat juga ini follow up-nya minim banget ya. Moreno nggak siap dengan Fury of the Phoenix-nya juga. Sementara itu ya memang menahan untuk mencoba kontes ke area Turtle. Nael maju ke depan. Menuju ke arah Magis. Apakah heart rate dari seorang Nael akan cukup tinggi untuk mengadu ke dalam Retribution? Atau mereka akan coba lepaskan? Tapi Film menunjukkan batang hidungnya. Yang menandakan tidak ada adu Retribution kali ini. Marcel fokus ke arah Eman. Damage-nya terlalu sakit. Belum ada flicker. Just in case. Posisi dari Marcel kali ini sangat bagus. Dia nutup 3 pemain di sana. Yes, perfect turtle nih buat Geek Fam. Sebuah awal yang manis. Shogun mau mainin momentum dengan Final Slash. Tapi nampaknya tidak terlalu mampu dengan 1 fataling orang dan Final Slash. Mendapatkan 2 tapi di belakang sana. Finn menjadi target utama. Baloyski tidak bisa dibendung. Dia bisa diberikan oleh seorang Eman. Terlalu sakit. Dan akhirnya tanpa ada pertukaran sama sekali. Ya tapi terlalu banyak juga nggak sih resource tadi untuk makan Baloyski Om? Banyak. Sehingga ya sekarang dari Bigetron mereka harus sedikit nge-reset dulu ya. Agak tahan di belakang. Tapi kita sudah melihat bagaimana potensi Eman waktu join team fight. Sudah mulai ada damage yang akan bisa di-deliver oleh Bigetron by Fatality. Oke. Tenang lagi, tapi ya lambat laun ini Bigetron kayaknya masih akan harus swap. Eman bener-bener diancam sih sekarang. Marcel tahu tapi akan hal tersebut. Iya, ini Dia karena tahu. Eman yang bakal jadi jawaban di late game gak sih? Iya, dia tahu ketika Eman coba mancing keributan, Eman nggak sendiri. Emang lu jago, tapi lu nggak sendiri juga, Man. Tapi sebenarnya tidak melulu soal Eman. Loh. Ini masih ada combo yang harus bisa dihindari juga kan. Yes. Di late game semakin jadi kombonya ketika item juga sudah selesai. Apa katanya Trinity Mage ya katanya? Iya. Gua sih, Divine, Holy Crystal, Lightning Transient. Iya. gue jujur nungguin Shogun sih. Gue jujur nungguin Shogun. Karena di sini kalau ngeliat Finn, orang mata udah pada ke Finn semua. Jadi gimana Shogun dengan Final Slash ya? Mungkin itu jadi jawaban untuk fataling dari Finn. Nggak perlu harus Biko yang buka. Tapi aku nunggu ini juga, sebenarnya combo siapapun. Di combo dengan Fury of the Phoenix. Oke, tapi informasi yang didapatkan adalah kejar nih. tidak ada sosok dari seorang Atlas. Mendapatkan informasi Marcel terlihat, tapi Eman terlalu dalam, damage-nya terlalu besar. Nail melakukan following up dan Aboy. Purify Gaming, save the day for this time. Aboy. Selamat berkat Purify. Dia nggak mau berhenti di tengah jalan, dia tahu 1 kali berhenti. Eman nggak harus pakai flicker untuk menjumpai dirinya. Ya itu adalah sebuah backup yang cepat juga dari Abo ya setelah Marcelnya dikejar-kejar juga. Sementara itu kali ini terlihat ada We Know This. Ini menjadi debut Atlas di MPL ID season 17 setelah terakhir digunakan oleh Dreams pada season 14. Regular season di saat EVOS menang atas Rebellion. 1,5 1,5 tahun ya. tahun ya, 3 season absen.
Dreams ya tapi ya. Iya, tapi memang Atlas ini hero yang susah buat bisa dipergunakan juga kan. Mengingat powernya dia muncul di level 4. Ya, 1-2 lumayan susah dia. powernya muncul di level 1 dan 4. Terus juga dia untuk nge-momentum juga orang semua udah tahu cara ngindarinnya. Ya makanya kenapa nggak ditukar Shogun yang initiate. Gitu. Bisa, tinggal dibolak-balik aja sebenarnya. Iya. Momen mana yang masuk itu bisa follow up dengan Cetian. Prediknya kalau ke Shogun masih lama gitu loh, masih susah. Ada Final Slash menuju ke arah Pauloiski. Target tapi lihat di belakang sana. Flicker mau tidak mau dikeluarkan dan akan ke arah Fatal Link kali ini dengan Fury of the Phoenix. Oh, Fatal Link! Berhasil mendapatkan satu, tapi Marcel menghentikan semua pergerakan yang dimiliki dari tim Bigetron by Vitality. A cloud moment yang membuat semua crowd control dari Bigetron by Vitality harus terhenti sekejap. Memang mengejar ya ke arah Baloiski terus menerus tadi memang semuanya dikeluarin. Dan Kenziski hadir mengikat 2 orang. Akhirnya memudahkan Aboy untuk kembali menargetkan bagaimana dia punya efek knock up, Om Wawa. Iya, meskipun cuma dapat 1 tadi ya juga ya. Ingat, dari Bigetron mereka nggak bisa fight juga terlalu lama. Ketika selesai dari efek Fatal Link-nya mereka harus segera minimal dapat 1. Kalau tidak, ini damager. Make It yang dengan Leomord yang akan menginjak siapapun. Item dari Make It bahkan ini Marcel. sudah Marcel? hampir lengkap semuanya. Marcel, karena kalau Marcel ini Eman. tumbang ini lumayan bahaya. Dan lihat di sana Marcel memaksakan ke arah tapi nampaknya tetap harus ditumbangin. Dengan punishment yang dilakukan terhadap sosok dari seorang Marcel, ini mendapatkan kesempatan untuk Bigetron by Vitality. Mereka tidak harus worry dengan cloud moment yang diberikan oleh Sora. Itu di luar kuasa ya, di luar map. Lari Sampai ke Brawl. Pindah map sebelah, tapi ini dia untuk Lordnya sebenarnya masih bisa ditahan juga. Cuman lambat laun ini Geek Fam kembali memupuk keunggulan mereka dari segi goldnya juga nih Om Wawa. Iya, ada kesempatan ya untuk mereka bisa menahan juga jadi less pressure tadi dari Geek karena mereka harus kehilangan Marcel. Blood Wings untuk Aboy dari itemnya Endless tadi, Endless War X Brute dan juga Tough Boots ini untuk Make It. Jadi Leomordnya memang punya daya dorong yang besar juga, bahkan Legend Sword baru selesai. Bisa membeli lagi sebuah item damage yang besar, physical damage. Cuman ya, Glue nih, ini Glue jadi sedikit masalah juga karena dari tadi Baloiski selalu mengganggu. Dan Source Skill dari Bigetron by Vitality ini selalu bisa dimakan dengan Baloiski. Baloiski, iya karena dari tadi kita ngeliat Fataling memang 2 kali ya fokus Iya. ke arah Baloiski sendirian aja loh. Itu pun kayak dia udah low HP kan. Buat Balonya tadi sudah bisa dipastikan. Wah, super. dipaksa Aboy. lagi Aboy. Kali ini dikejar oleh seorang Eman yang masih memiliki flicker. Dan Eman terangkat dan Marcel melakukan follow up tim sayangnya. Para pasukan dari tim Bigetron, mereka berhasil mendapatkan satu momen kill dari Aboy. Lagi dan lagi Moreno dengan kekuatan api. Global presence ya dengan Fury of the Phoenix-nya juga. Oh, Fatal Link berhasil mendapatkan wabak combo coba dan menghilangkan seorang Venkis. Bahkan di depan sana damage dari Moreno terlalu besar untuk bisa dihempaskan para pasukan dari Bigetron by Vitality. Eman memang tertinggal, tapi Baloiski akan menjadi pertukaran. Dan sayangnya mereka mendapatkan momen tersebut tidak di saat yang tepat karena tidak ada neutral objektif. Iya, Lordnya masih dalam 40 detik lagi. Cuman akhirnya Bigetron mereka menemukan kombinasi yang berjalan. Dapetin 2-3 target tadi untuk pinnya juga. Yep. Itu menjadi sebuah hal yang dinantikan oleh Bigetron, Om. ya sedikit mengejar ya. Ya. Mungkin ketertinggalan dari gold juga. Dan momen seperti itu yang harus selalu bisa dicari Marcel. Marcel, really? Dia Serius? terlalu agresif, terlalu bermain seorang diri dan Marcel menghindari Final Slash Flicker 2 berhasil dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Bigetron dan Geek Fam. Cukup adil. Dan di sini mungkin nggak adil untuk Moreno jujur dengan roknya yang panjang. Dia selain Flicker apalagi untuk kabur. Buntutnya yang panjang itu Iya. paling panjang. Apalagi gitu loh. Tapi Marcel ini beraninya berani banget sih. Iya, karena lagi-lagi ya flicker loh. Tapi gue ngeliat tadi aksinya Marcel yang tadi barusan ini. Ya. Menurut gue nggak wise. Iya. Udah mulai kemakan adrenalin. Ya, dan juga jangan sampai itu terjadi lagi di menit-menit yang krusial gitu loh. Di saat waktu spawnnya lama, kalau dia kepanes gimana? Ya itu dia, menurut gua Marcel udah mulai harus turunin si agresivitasnya dia yang sendiri seperti itu. Galak banget ya. Ya, walaupun saya tadi awal tanya Yetri atau Marcel ya karena team fight-nya ya. Tapi kalau sendiri kayak gitu apa bedanya sama Yetri? Gitu loh. Oh, Nail, dia juga gak boleh taruh depan loh. Final Slash for nothing! Final Slash for nothing mundur. Apakah ada tim fight selanjutnya karena Finn di depan sana mencoba untuk menutup jalan berpasukan dari tim Geek Fam. Di arah belakang, Shogun Sakratul Maut, no way! Shogunnya hilang di saat, oh my god, netral objektifnya ini loh yang gue maksud. Vin. Finn kalau dapetin cuma Kenziski ini gak worth it sekali. Finn mau tidak mau harus ada Fatal Link.
Hanya ada satu depan sana dengan Fury of the Phoenix mundur ke belakang. Damage masih belum no. cukup. Marcel kali ini bersinar dan Nile terperangkap oleh Paloyski. Nile ditunggangin. Nani nung untuk Nile. Oh, kalah jumlah, mau coba untuk inisiasi. Tadi di saat dia lagi perfect match juga, Om. Yap. Itu HP-nya udah gerus duluan dari Vinnya. Sangat sih, dan tadi momen dari Shogun juga ya, ketika dia membuka juga itu gak ada target yang memang bisa langsung dihajar dengan Begetan by Fatality. Dan- Final slash miss, Wah. harus mundur ke belakang, dan efek dari lawan Chusin gak bisa kabur. Oke, informasi kali ini Paloyski memaksa flicker menuju ke arah Eman. Eman terperangkap. Untungnya nggak ada following up damage. Bayangkan kalau di situ ada Aboy. The final slash yang on point membuat Paloyski masuk ke dalam kandang. Gak ada jalan untuk pulang. Where are you going, Paloyski? Nowhere to run, Paloyski. Oh, akhirnya punish ya yang bisa dilakukan juga. Sementara itu berarti untuk Lord yang sudah didapatkan oleh Geek Fam, mereka hanya bisa memfollow up dengan 4 pemain saja. Dan harusnya ini akan menjadi kesempatan untuk Bigetron bisa menahan lebih lama lagi, Om. Pasti ya, jelas. Daya gedor akan berkurang juga, apalagi Balo yang tumbang, berarti gak bisa setup. Oke, menuju ke arah Finn di depan sana dan Sakit langsung ada banget. Sora. Klub momen tapi ternyata Shogun di belakang mencoba untuk menutup Shogun. jalan para pasukan dari tim Geek Fam. Tidak ada Marcel. jalan untuk pulang dan Marcel still survive. A boy, a save the day for Marcel. Oh, Sky Piercer sih yang menjadi sebuah jawaban untuk Aboy. Akhirnya bisa membuat flanking dari Shogun yang ingin coba menangkap backline-nya gagal. Gila, Aboy menyelamatkan Marcel dari kematian yang udah di ujung tanduk itu, bayangkan. Ya kan, Death Reaper udah tinggal mengayungkan celuritnya nggak jadi karena Aboy. Iya. Diambil. Balikin dulu, nanti ya. Oh, iya. Pegang pala. Kalau di kartun-kartun pegang pala. Oke, ini Make It. Full item ya, Queen Swing untuk last item buat Oke. Make It. Berarti tanpa Imo nih, tanpa Imo. Belum pakai Imo ya. Tapi ini benar-benar dari Begetan by Fatality, mau gak mau mereka harus menunggu momen yang bisa diciptakan. Entah itu dari Finn atau mungkin dari Shogun nanti. Ya gue suka sih Aboy udah mulai kembali bermain dengan hero-nya ya, bisa nge-make play ya, dibandingkan dia harus cuma diem aja, hero combo yang nggak punya mobility karena ya Aboy cukup kuat untuk penyelamatan, inisiasi. Itu kan memang salah satu yang membuat Aboy naik daun waktu itu. Yes, karena dari Clock of Destiny ya benar-benar dijadiin ternyata Om Wawa. Yep. Dan Trinity match-nya nih untuk Moreno udah selesai. Kadang Zetian nih di underestimate damage-nya, tapi sakit juga. Sakit banget. Gue di mid cuma bisa Zetian BTW sekarang. Kalau gue dapet mid gue cuma main Zetian. Enak toh chatnya. Enak. Tapi kalau udah dikejar-kejar Ya udah. kayak begini-begini ya. Kan dia mirip Rora roknya kan. Panjangan dia Om. Kan ya. Panjangan dia jujur. Iya, banyak ini aksen-aksennya tuh. Tapi kan skin baru nih. Jujur, kalau gue mending Rora Om. Rora, ya. Rora tuh masih ada winter gratis Bisa gitu. jadi batu ya dia. Iya, masih ada winternya. Dan itu winternya kalau teman-teman lo cukup peka, ya lumayan waktu buying time-nya. Ya, sedetik 2 detik ya. Tapi kalau Zetian kan ya udahlah ya ikhlas ya. Kelas ya. Ada, dia punya ada juga. Celestial Rope doang Iya, kan. udah Tapi kan mundurin. dipancing sama Baloy. Udah langsung Mundur. pecah Om. Dari tadi lihat gak apa Moreno pernah punya pasif yang lama di Iya. mid lane tadi di Kok awal. cooldown terus ya. Iya kok pecah terus, dilempar anak kecil pecah. Kan masuknya si bulir-bulir jeruk terbaiknya Baloyski itu kan tetap masuknya karakter. Oke. Tapi Lord sekarang sudah muncul juga ya. Kan seperti apa lagi upaya yang ingin dilakukan oleh Bigetron. Karena kebetulan untuk sebuah base turret yang hancur itu ada di bawah. Maintainnya masih lumayan oke lah. Masih dekat sama area dari Lordnya Om. Ya, tapi Yoyo Blitz baru dipakai juga ya. Kita ngeliat tuh, mau fight nih. Oke, Nile. mau fight di depan sana. Nile tapi membuka terlalu dini gak sih? Karena power of retribution ada di Nile dan mereka memilih satu suara untuk apa? Mundur. Ya, Oh, informasi Marcel. terlihat. Marcel. Almost. Tapi distraction yang dilakukan lumayan cukup. Tapi gue agak suka banget pas dia standby di situ sih. Ul. Iya ya. Karena porsinya adalah kalau dia di team fightin, ada Fatal Link. Marcel tuh setupnya langsung Iya. sisi. Langsung keangkat juga ya. Tapi ya aman banget untuk sejauh ini dari Geek Fam. Mereka dapetin Lord tanpa adanya pun upaya kontes dari Bigetron. Dan sekarang Make It sudah menyelesaikan satu buah Rose Gold Meteornya Om Wawa. Iya, menarik ya. Jual sepatu dia. Iya jual sepatu. Wah iya ya. Dia jual sepatu loh. Tidak ada ini dong berarti. Tidak ada sepatu dia. Beli sepatu. Ya kan nanti beli sepatu kalau mau lawan Lord aja. Iya ya buat retri ya. Buat Ya retri. 2 menit mah cari duit buat sepatu cukup. Heeh. Ya kan? Jadi dia benar-benar kayak full item ya ini untuk Make It. Oke, tapi Lord sudah mulai memasuki ke dalam. Ini bintang turret dari Bigetron by Fatality. Mereka masih menunggu momentum oleh para pasukan tim Geek Fam untuk bisa masuk ke dalam. Karena main course utama mereka ternyata bukan bersama dengan Lord, tapi dengan super minion yang bergerak di 3 lane yang berbeda. Yap.
Clear minion terlebih dahulu. Mid lane menjadi sebuah jawaban. Informasi dari Eman. Dengan pemain yang cukup berdekatan. Paloski di depan sana tapi Final Slash telah dikeluarkan. Menunjukkan Kenziski tidak cukup baik. Dan meriamkan Phoenix. Belum ada Fatalik. Sora! Meng-cancel pergerakan dari Bigetron by Vitality. Lihat di belakang sana. Marcel! Menutup damage dealer Bigetron. Gak bisa mendeliver apapun ke depan. Dan memisahkan Shogun seorang diri. Terlalu jauh. Tersisa 3 pemain dari Bigetron by Vitality kali ini. Oke, dan harusnya kali ini akan kembali di follow up Super Wave Minion dari Geek Fam. Super Wave minion. Fokus menuju ke Ravin. Masih memiliki Fatalik. Apakah akan dikeluarkan? Tapi sekarang ada Fatalik! Baloy. Tapi bahkan menjadi sebuah kematian untuk pin tersebut. Fokus ke arah base. Mereka gak peduli apapun yang terjadi. Geek Fam. Kali ini Eman flicker ke depan dan shutdown akhirnya menambahkan double kill. Looking for triple kill. Dan Eman, sorry to say, kamu gak bisa bersinar sekarang. Karena Geek Fam berhasil mengambil poin di game yang pertama. 20 menit game berlangsung, tapi Geek Fam akhirnya mampu untuk bisa menemukan sebuah formula yang cukup berhasil dibawakan di game yang pertama. Agresivitas dari Marcel yang bukan hero, tapi pergerakannya layaknya juga hero. Yap. Dan mengejutkan ya, Bigetron. Ternyata mereka tumbang nih ya dengan line up yang mereka bawakan dapetin poin kemenangan juga. Dan kombonya jadi nggak terlalu berjalan gak sih? Menurutku karena ada Gelucusin itu di Itu early itu. Gelucusinnya. Gelucusin itu sangat menutup pergerakan dari Bigetron untuk mid dan juga roam mereka. Ya bukan tanpa alasan Marcel dimainkan menjadi line up. Tapi Geek Fam berhasil mendapatkannya dengan tepat. Apakah kali ini dengan line up roster yang mereka pilih, The King Slayer mampu menumbangkan The King of Regular Season? So let's go to the lane of down. Let's go! Akankah menjadi satu sama? Ataukah akan menjadi kemenangan perdana untuk Geek Fam? Yap, ini butuh banget ya kemenangan untuk Geek Fam sendiri. Yap. Mereka sudah menelan 2 kali kekalahan. Wah, ini tarik-tarikan ke bawah dong berarti sama tim papan tengah ya. Iya, ini lagi danger ya sebenarnya ya buat Geek Fam ini sendiri. Kan ini match ketiganya mereka kan? Iya, benar. Iya, dengan 2 kali mengalami kekalahan. Sementara itu, kita akan melihat bagaimana kembali kiprah dari Chusin yang akan tetap menguasai area tengah. Tapi ini sekarang match up-nya lumayan oke lah, ada Yifom. Ya. Sama lihat Fit di sana, berani sekali dengan revitalize-nya. Tapi ingat, tidak ada revitalize kali ini. Jangan terlalu memaksakan diri. Nah, sama-sama kuat ya buat 2 roamernya juga. Cuman ya Vin nanti di midnya sih yang bakal keganggu ya. Efek dari Lantern Flare ini loh. Hero jalan kaki paling malas ketemu. Sedangkan untuk emblem yang sudah terbuka masih tetap standar emblem yang kita lihat ya. Tidak ada terlalu banyak yang aneh-aneh juga. Fighter untuk masing-masing XP lane. Mungkin untuk gold lane-nya agak beda ya. Satu fighter pasti ya untuk bisa sustain. Sedangkan Granger akan lebih sedikit menelan damage-nya. Yap. Jadi ya mending main assassin ya untuk bisa nge-burst lawan. Ya paling nyari sustain dari Festival of Blood-nya aja ya Om ya. Oke, tapi ya Niall sejauh ini kalau kita ngelihat pola farming yang dia bawakan juga berjalan dengan lancar. Bahkan tadi dia udah nyebrang juga kan ke satu jungle yang dicuri untuk Bigetron itu sendiri. Tapi lihat Baloiski yang akan mencari formasi. Oh tapi nampaknya Mekis sudah ada di sana untuk mendapatkan 1 poin kill first blood. Yap. Lagi dan lagi. First blood ditangan oleh para pasukan dari tim Geek Fam. Nanael yang sudah mencoba untuk mencuri 1. Kali ini dipakai retributionnya. Mau tidak ingin kehilangan jungle-nya. Di mana posisi Turtle akan diikhlaskan. One by one situation. Dan Eman berhasil menggunakan flicker. Kenziski juga. Mau tidak mau pasifnya masih ada. Masih nyala. Panah ini dari Eman. Serangan Baloiski gak memiliki revitalize lagi. Memaksakan 1 point kill. Tapi Final Slash. Menuju ke Marcel. Menutup Nile. The power of retribution untuk para pasukan dari tim Bigetron. Nampaknya Turtle akan menjadi sedikit penentu. Wow. Marcel dan ternyata tergocek. Begitu saja. Mencoba dihindari. Tapi nampaknya Shogun di depan sana sudah menggunakan Brave Fighters. Apakah akan ada loncat dan retribution. Dengan adanya shield tambahan. Membuat Marcel still survive in the bottom lane. Wow, itu panjang banget. Tapi akhirnya kita ngelihat Baloiski yang tumbang. Yep. Waduh. Bentar. Marcelnya ngejar-ngejar ke Niall dan itu menjadi pertukaran yang sangat-sangat worth banget untuk Geek Fam. Nah, karena jungler ya yang hilang tadi. Finn, belum ada clear pathway.
Revitalize sudah ada. Apakah digunakan kali ini Retribution dan Avatar of God dan 4 defensive mode tidak mau dikeluarkan. Sedangkan posisi dari Nanael memaksa Aboy digocek kiri karena depan belakang dan Nael hanya bisa melakukan poin tapi di belakang Marcel. Lagi dan lagi Marcel memaksa Nael untuk take down. Out of nowhere lari dari bottom lane. Terus karena jungle untuk mendapat 1 poin ke atas Nael. Dan lebih rugi karena Nael hero farming Larili. Waduh, ini siapa yang cita-citanya ketempelan Marcel kayak begini, ayo. Wah, Tapi Nael benar-benar ditarget loh tadi. Sangat. Marcel kesurupan nih. Yang di matanya cuma ada bukan Nael sepertinya. Tapi tahan aja ya, karena dengan Nael yang tumbang 2 kali juga, Shogun sebenarnya ada ruang gerak nih. Untuk bisa tetap melakukan farmingan ya. Ya minimal dia mungkin dari goldnya ada sedikit di atas tadi. Karena kan dari Marcel yang harus nge-backupin terus-terusan. Tapi kayaknya tetap gak sih ini Nael yang gak baik-baik aja bakal Betul. lebih berat pastinya Nah, untuk Bigetron. Apalagi tadi ya, dengan kondisi di mana Deadly Magic-nya dipakai untuk menumbangkan Gatot Kaca. Baloi ya. Iya, buat ke Baloi semuanya yang pada akhirnya golnya aman, gak kena Yep. Deadly Magic. Terus juga Baloi kan tadi langsung hindarin pakai EOG kan EOG, buat yep. kabur juga. Dan di saat tidak ada Deadly Magic tersebut ya makin pede lagi. Dan apalagi kayak tadi di awal-awal komunikasi yang dijalankan oleh GigFam untuk mengetahui bahwa Finn gak punya Revitalize. Itu udah langsung gak segan-segan dimakan loh. Yap. Ya, make it War X, sama-sama War X untuk Shogun juga ya. Dan sepertinya Kenzie sehat-sehat aja nih di top lane. Iya, dia by one terus ya dari tadi kita lihat. Tapi dengan adanya Finn di depan sana, kalau Finn ditargetkan, dia akan meningkatkan resiko, eskalasi resiko dari Bigetron by Vitality. Kalau dia nggak ada Finn itu akan berat, karena Nael nggak ada ruang untuk bisa bergerak. Shogun membuka terlebih dahulu. Target utama dari Baloski di depan sana, tapi nampaknya Shogun dengan Prefector telah membuka. Digocek tapi Retribution dengan on point dari Stormmakers. Memasang defense ke arah belakang dan Avatar. Dia menghentikan sedikit pergerakan dari tim Bigetron Vitality. Deadly Magic, tapi lihat apa yang dilakukan Baloski. Revitalize, menyelamatkan Makers dari Deadly Magic yang mematikan seorang Bucket. Yap. Tadi Eman juga sempat flicker ya untuk coba memberikan efek crowd control dari turtle ship yang ditabrakin juga, cuman gak kena ternyata Om. Yap. Dan masih lanjut ya untuk di area bawah, karena akan diambil juga untuk Gig. Mereka lebih memperkuat lagi pressure yang diberikan oleh Shogun. Shogun versus Marcel. Oke, tapi nampaknya ketika sosok dari Marcel berani seorang diri depan sana. Karena dia tahu dia tidak akan ditinggalin oleh kawan-kawannya. Langsung following up damage dari Kenzie dan juga Paloyski. Menghentikan sedikit, itu lumayan loh. 4 orang di bawah, itu menandakan Aboy free. Yep. Dia tahu juga Mekis masih bisa rotasi di arah top lane. Banyak di samping. Dari dapetin turret dari give up, lebihnya ada lagi loh. Dan kayak memang dari Nael untuk itemnya udah selesai nih dengan Genius One. Tapi dari tadi belum dapetin hasil yang optimal Yap. dengan Deadly Magic-nya. Yap, karena begitu banyaknya mungkin ya. Hero-hero yang tebal yang ditaruh di depan tadi dengan Gig. Jadi bisa ngedot sehingga mengamankan posisi dari Kenzie juga. Tuh Aboy bahkan punya Crimson Beacon, nambah shield lagi. Iya. Gak bisa langsung dipecahkan. Karena dia kan Crimson Beacon kan sambil dash ya. Jadi Yep. poker Poker trick-nya trick-nya nggak nggak masuk masuk. maksimal Iya. kan. Ada shield pula. Yang pecah shieldnya jadinya ya. Oke. Lanjut ya untuk Gignya. Bagaimana secara positioning mereka lagi pegang sekarang ya. Tapi mereka tetapnya itu harus bisa menjaga juga. Karena Kenzie udah bagus tadi dengan first item, second item tadi. Setelah Fury Hammer, dia Sky Pierce, dia langsung join fight-nya. Oke. Jadi berusaha untuk nambahin stack biar bisa kenyang nanti Granger. Dia mau barter dengan turret di arah top lane. That's why ada team fight. Apa ada slide? From Marcel! Berhasil mendapatkan point kill atas Moreno. Lihat terperangan di depan sana. Bahkan Shogun yang udah memberikan Prefectors. Jadi malah rugi di sini. Iya. Yap. Wah ini karena targetnya juga banyak ya. Dari tadi kita lihat Deadly Magic-nya nyangkutnya ke Baloi sih Om. Yap, dan itu tadi tumbang tapi ada EOG. Iya. Jadi selamat. Sama kayak ngindarin ultinya Haya ya. Iya, bener. Pakai EOG juga kan. Iya, buat itu dia. ngelepas. Deadly Magic yang selalu mengarah menuju ke hero yang tebal. Ya. Sekarang jadi masalah juga untuk Bigetron. Karena begitu chaoticnya ya dan begitu berkumpulnya hero-hero dari GigFam. Gila. Dipanggil terus tuh Kuda dan Marcel. Menuju ke arah Nanael kali ini. Mencoba untuk dikejar tapi responsif terhadap Nanael. Dari bottom lane langsung direspon dengan sangat cepat Moreno. Backup tim. Tapi dibalik itu semua kalau Moreno, Shogun, Nanael kelamaan di bottom lane. Yang bahaya satu mid lane turretnya. Wah apalagi kalau bicara tentang adanya juga nantinya fight gede nih. Kenziski-nya akan menjadi... Oh, kena. Oh dapat Nael. Dia masih ada lagi Space Escape. Memang Space Escape ini menjebalkan. Tapi kalau misalnya abis Space Escape ada orang lagi di sana kan itu meretankan Kenziski. Udah tenggelam di dalam sungai. Menurut gua bakal coba ditukar dengan adanya 1 point kill dari Shogun. Mampu atau tidak dan ternyata damage dari seorang Magis berhasil mereka dapatkan. Deadly Magic dan Marcel
Kali Tumbang. ini akhirnya dia akan tertake down mencoba diselamatkan. Paloiski! No way! Paloiski save the day for Marcel! Wah, Wah, dia gak segan-segan loh, bukan revitalize buat selamatin di X-Planernya Om. dan itu coba dulu loh. Iya. Itu belum kelihatan hasilnya, dia coba dulu. Dan benar-benar berhasil. Ini gemes banget Mas ya. Nile ngeliatin Baloy. Either way Baloynya selamat atau rekannya yang diselamatkan dengan Baloy. Wah, Baloiski menyebalkan sekali. Tapi Baloiski dan Aboy 2 kali menyelamatin sosok dari Marcel hingga dia bisa bersinar untuk 2 game ini. Sangat ya. Nah ini adalah berkat teamworks yang jauh lebih berjalan dari Geek Fam untuk sejauh ini Om. Yap, sangat-sangat berjalan. Dan juga bagaimana mungkin dari Geek sendiri yang menargetkan yang menuju ke Nile yang biasanya ini wajib untuk bisa pegang di early-nya biar enak nanti. Kumpulin item-itemnya. Sekarang lumayan kehambat sehingga hampir sama dengan game yang pertama. Di mana Bigetron by Fatality, fokus mereka adalah bagaimana agar Emannya cepat jadi juga. Sehingga ketika Eman jadi ada ruang gerak untuk Nile bisa mengumpulkan pundi-pundi gold. Oke. Tapi sejauh ini Nile-nya masih bekerja keras ya Sangat. untuk farming. Itu sapu. Lihat di depan sana, Nile bahkan space escape-nya itu sedikit terlambat dia gunain karena terlalu banyak sisi loh. Bahkan sampai dia sekarat dulu baru dia bisa. Susah ya. Susah banget. Oke, tapi ini dia untuk Lord. Lord adalah sebuah bajingan. Para pasukan dari Bigetron by Vitality mereka tidak boleh lengah. Mereka tidak boleh terpicu dengan adanya trigger yang dilakukan oleh para pasukan dari Geek Fam. Karena sosok dari Eman sudah melakukan rotasi ke arah bottom lane. Eman juga butuh mendapatkan satu moment kill dari Paloiski di depan sana dari Magic dan Avatar Ramadan. Kali ini mampu berhasil kembali lagi menyelamatkan Paloiski di depan sana. Dan Marcel. pasif yang dimiliki tapi Marcel memilih Final Slash untuk mencoba untuk mundur ke arah belakang. Wow. Dengan satu lagi posisi dari Finn yang terbuka dengan Revitalize yang udah gak ada lagi jawabannya. Mau tidak mau Finn harus take down. Sedangkan di belakang sana Shogun udah tidak punya Brave Factors. Tidak secepat itu loh Brave Factors, ingat. Tidak seperti dulu. Wow, dan Marcel ditargeting dia langsung Kabur ya. kabur tadi. kayak Lancelot Om. Ya, tapi nggak bisa kabur sekarang. Gak apa-apa kata Marcel. Selama itu ada Lord. Tapi garuk-garuk kepala karena kebanyakan recall. Dan akhirnya dia tumbang. Itu bisa jadi evaluasi juga loh. Oh, Jangan gila. salah. Ini Make juga udah pede banget sih ya. Yap, dan top state ya, memanggil Barbil untuk keluar juga. Queen Swing bagi Shogun. Satu item yang cukup menolong seharusnya untuk lapu-lapu bisa nge-deliver extra damage nantinya. Get the Magic, susah sih. Masih Gila. ada lagi lifestyle yang masuk ya. Dia kenceng banget. Iya. Kenceng banget jadi ya susah banget dan apalagi kan hero-heronya lumayan ngedash ya. Nile juga gak ada anti-regen kan? Iya, poker trick-nya juga jadi gak masuk maksimal. Yap. Baru Genius dengan Lightning ya ini buat Nile. Belum ada Glowing, mungkin karena Glowing kan lumayan menghambat damage-nya dia ya. Yap. Buat bisa nge-burst. Iya. Oleh Kristal mungkin nanti buat Nile. Ya Divine boleh gue sih. Divine Divine boleh, ya. Divine boleh. Bebas. Kalau gue Divine ya lebih. Make it. Tapi Make It di depan sana lihat bakal dikejar Nile. Untuk 1 lawan 1 ini berbahaya banget. Bahkan sih coba dimasukin Oh, dari oh. set tapi lihat di arah bottom lane ada satu flicker yang keluarkan Eman. Wow. Di arah belakang di cancel begitu saja reward manipulation. Memputar pasukan dari tim Kickfan gak bisa masuk lebih dalam dan Paloiski akhirnya tertake dan ada Marcel. Gagal untuk bisa memainkan final stage di depan sana. Kalau tidak mau, sosok dari Kenziski. Kali ini bersama dengan Raja Aboy. Bersinar dengan posisi. Aboy. Block point kill. Hampir saja 2 menit utama dan Solo. Make It finally membalaskan dendam dari sosok pesulap yang suka loncat-loncat ini. Wah, kata orang mah Sokolil sekarang, bukan Sokolil. Solo kill. Wow, dari Geek Fam mereka menjalankan jobdesk dengan begitu baik. Targetingnya juga oke banget Om. Yap, ada pertukaran yang terjadi tadi ya. Ternyata 2 yang tumbang duluan dari Geek ditukarkan dengan 2 juga yang langsung hilang dari Bigetron by Fatality plus bonus. Nile tumbang di mid. Oke, jangan lupakan Kenziski. Walaupun kita lihat posisinya sekarang tidak terlalu baik. Dengan tidak ada Sky Pisar yang meletus. Tapi jangan lupakan dia tetap punya damage. Yap, Kalau yap. Sky Pisarnya satu meletus di detik-detik saat ini. Ini tingkat kehancuran dari Bigetron akan sangat cepat Om. Nih. Dan masalah besarnya masih di Make It ternyata. Leomordnya ini punya damage yang besar sekali. Makanya di jawaban adalah priority ke kuda ini ya. Kuda ternyata. Kuda, ya. kuda, benar kuda. Tapi Morena punya Espen ini bisa jadi jawaban untuk mematahkan ya pergerakan kaki-kaki dari Geek kalau mau fight. Oke, agak di slow motion ya. Slow-mo bener. Oke. Tapi sejauh ini juga kalau kita ngelihat targeting yang memang dilakukan sama Marcel udah siapa aja makan di depan. Yep. Apalagi kan kalau kita ngelihat dari Eman range-nya nggak terlalu jauh ya. Yep. Itu mudah pasti untuk ditangkap juga. Sementara itu Kenziski siap memfollow up di belakang. Ya, item Marcel juga tadi kalau kalian lihat benar-benar item-item pecahan ya. Yang jadi itu cuma Oracle. Bener, sisanya cuman Fury, Magic Blade. Dreadnought, Iya. Silence Rope.
pecahan-pecahan ya. Dan Pecahan semua. ya itu jadinya sangat-sangat hybrid gitu loh. Ya, nyicil dia ya, nyicil. Oke, sesaat lagi netral objektif di mana Lord akan segera muncul dengan 5.500 gold yang sekarang dipegang oleh Geek Fam. Apalagi ini lane jauhnya bakal jadi PR sih buat Bigetron. Karena super wave minion yang harus dihadapi juga. Yep. Lumayan PR. Dan target dari Nile yang sudah mulai sangat berkurang sekali opsinya buat di late game seperti ini. Iya. Oh, Nile udah memberikan informasi. Di mana Bigetron by Vitality kali ini mereka semuanya berkumpul di arah top lane. Nile belum terdeteksi posisinya. Damage dari Baloyski udah terkena cukup banyak. Jangan sampai tidak ada power retribution. Eman di sana terlihat posisinya fokus ditutup oleh seorang Amin. Mencegah Kenzinski, flicker for defensive dikeluarkan. Tembakan Bekis berhasil mendapatkan lootnya. Tapi lihat Eman terlalu jauh. Tidak ada damage tambahan. Dan Moreno diacak-acak oleh Bekis. Kehilangan Moreno, kehilangan Eman. Akan menjadi sebuah pertanda yang sangat malu. Sedangkan Finn gak ada jalan untuk pulang selain all in terhadap Apoy. Sekalipun tersebut, lihat apa yang dilakukan oleh salah seorang Marcel. Oh, base-nya? Dia berhasil mendapatkan kesempatan, tapi Mekis lebih fokus untuk mendapatkan satu buah point kill. Brevmeister menuju ke belakang Mekis, by time, it's real. Wah, tapi itu minion hampir juga menjadi MVP ya. Karena itu base-nya udah dicicil abis. Dan apakah Bigetron akan mampu menahan Lord yang akan masuk sekarang? Oke, kalau mereka mau masuk sekarang kayaknya gak wise. Yep. Karena semuanya sudah hidup kembali ke lane of down. Kayaknya mereka masih membutuhkan satu wave lagi bersama dua pemain mereka yang siap. Wah, ini sebuah kutukan yang akan coba dipecahkan oleh Geek Fam di depan mata. Dan mereka masih memaintain kesabaran itu, Om. Yap, harus bisa maintain karena mereka sudah unggul. Meskipun Lord tadi terlihat sia-sia, minimal mereka sudah mulai mengancam bagaimana best turret akan bisa dicabut dengan mereka. Eman telah memberikan informasi di mana Abu menjadi target utama mereka menuju ke arah pelanggaran Final Slash. Wow. Di follow yang tengah dari Close Band, tapi Kenzinski setelah bersinar dengan Skype sering mereka miliki bakat. Kevin, Sekali nggak mampu. Apa terapkannya dari Baloyski menutup dua pemain dari tim Bigetron by Vitality. Best turret di arah mid lane adalah satu-satunya penghambat minion dari Geek Fam untuk bisa masuk dan memecahkan base mereka. Dan Final Slash-nya gagal dari seorang Marcel. Apakah ini akan menjadi end the game? Oke, Apoy masih tadi dari Kenzinski menahan badan. Poker Tring, fokus ke arah base. Mencoba Barbil. dimasukin ke arah belakang Barbil dikeluarkannya. Geek Fam mencoba untuk mengacak ke arah belakang Marcel Moreno tertembak dan makan ini bencana. Geek Fam berhasil mengamankan kemenangan perdana mereka dengan line up Marcel di match kali ini. Jalan buntu yang akhirnya telah ditemukan. Jalan keluar dari Geek Fam mampu membawa kemenangan perdana mereka di MPL Indonesia Season 17 atas Bigetron by Vitality. Yap, Marcel ternyata menjadi sebuah formula back to basic untuk Geek Fam. Di mana kemenangan mereka dapatkan tadi dengan memainkan Marcel. Perubahan yang memang cukup ekstrim dilakukan oleh Geek Fam dan ternyata hal tersebut juga lah yang membuat mereka bisa mendapatkan kemenangan sekarang. Bermain dengan lebih lepas kalau kita bandingkan dengan debut dari Marcel. Tapi Marcel tadi berhasil menutup semua pergerakan yang dilakukan oleh Nile sejak awal. 3 poin death yang dikoleksi dari Nile, 2-nya datang dari early game yang didapatkan dari Marcel. Dan Eman dengan offside-nya bersama dengan Finn mencoba untuk mendapatkan Kenzinski. Wah, pecah tadi. Bergambling di depan sana tapi ternyata gagal. Disitulah titik kehancuran dari Bigetron ketika dua tim fight yang berbeda, Ya. semuanya diuntungkan oleh Giva. Ya karena lane bawahnya kedorong, ya kan tadi sampai OBC juga kecicil. Dan di saat itu pun tim fight-nya terpecah belah kan. Ada yang targeting ke kanan, ada yang ke belakang. Dan akhirnya ya Geek Fam yang unggul secara atribut, secara positioning, dan secara kondisi juga. Akhirnya ya menjadi titik terang banget dan 2-0 ternyata. Prediksi Cepin dan juga Bang Oji benar.